Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Jadi di kesempatan kali ini kita kembali lagi akan membahas i'rab kitab Fathul Barik, dan sekarang kita akan melanjutkan yang fasal fardunya wud. Ya, bagian selanjutnya, bagian ketujuh kalau nggak salah. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syarikh salihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu. Ketika di wajah seseorang itu terdapat rambut yang tipis atau rambut yang tebal, jadi mungkin kumis atau brewok, ya, maka orang tersebut harus mengalirkan air pada rambut tersebut meskipun rambutnya tipis atau tebal, disertai air itu harus mengalir pada kulit yang ada di bawah rambut tadi. Wa amma lihiyatul rajuli al-kathifatu bi alam yaro al-mukhatabu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Adapun untuk jenggotnya orang laki-laki yang tebal, yang mana sekiranya seseorang yang diajak ngomong itu tidak bisa melihat kulit yang ada di sela-sela jenggot yang tebal tadi, maka cukup bagi orang tadi untuk membasuh luar jenggotnya karena jenggotnya terlalu tebal, gitu ya. Itu untuk artinya. Sekarang kita masuk ke analisis i'rabnya. Kita persingkat karena yang kita baca ini lumayan banyak, ya. Wa idza, wawnya saya jadikan waw istinad. Idza merupakan huruf syarat, ya. Kemudian kana merupakan amil nawasir yang punya amal tarba'u isma wa tansibul khobar. Kemudian alat wajhi ini menjadi khobarnya kana yang didahulukan. Jadi di sini khobarnya berupa jar majrur, ya. Sebagaimana bait alfiyah, gimana itu? Wa fi jam'iha tawassutun khobar wa kullu sabqahu dama hadar. Jadi bait itu menjelaskan bahwa khobarnya kana itu tidak mesti ada di akhir, alias kana isimnya kemudian khobar. Tapi bisa juga khobar itu berada di tengah-tengah antara kana dan isimnya. Kemudian untuk alal wajhi, alam merupakan huruf jar, jelas al wajhi merupakan majrurnya, ya. Kemudian sya'run menjadi isimnya kana, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma, sebab sya'run adalah isim mufrad, sya'run senggotnya isim jamid. Khafifun menjadi sifat atau naat dari sya'run, jelas. Kemudian au kasifun, au merupakan huruf ataf, kasifun menjadi maktuf, untuk maktuf alamnya adalah lafadz khafifun. Berhubung khafifun dibaca rafa, maka kasifun juga dibaca rafa, karena i'rab dari maktuf itu ikut dengan i'rabnya maktuf alaih. Kemudian wajaba, ini menjadi fi'il jawab dari idza kana tadi. Di sini fi'il jawabnya berupa fi'il madhi, ya, wajaba mabni fathah. Kemudian isalul ma'i menjadi fa'il dari wajaba. Tapi kalau di kitab-kitab i'rab yang menjadi fa'il itu ya mudhofnya saja, gitu ya. Berarti yang menjadi fa'il ya wajib isal, gitu ya. Tapi di sini saya baca semua ya, isalul ma'i itu yang menjadi fa'ilnya, dan di sini fa'ilnya berupa idhofah, isalul sebagai mudhof, al-ma'i sebagai mudhof ilaih. Dan isalul ma'i ini merupakan idhofatul masdar ilal maf'ul. Jadi idhofahnya masdar kepada maf'ulnya. Karena isal itu merupakan masdar dari awsala yusilu isolan, mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alat. Seperti itu. Kemudian al-ma'i mudhof ilaihnya dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasrah, sebab al-ma' merupakan isim mufrad dan dia isim jamid. Seperti itu. Kemudian ilaihi ini adalah jar majrur, tapi yang tepat lagi-lagi kalau menurut saya adalah huruf jar dan isim dhamir yang mahal jar, itu yang tepat, ya. Dan ilaihi, ilahnya di sini faedahnya adalah intihaul ghayah. Jadi tujuan akhir dari mengalirkan air itu ya pada rambut tadi, seperti itu. Kemudian ma'al basyarati, ma'al basyarati ini merupakan dhorof makan, ya, dhorof makan, karena ma'a itu bukan huruf jar, ya. Sekali lagi, ma'a itu bukan huruf jar, tapi dia itu kalimat isim yang mabni fathah dan dia harus di
diidofahkan dengan lafadz lain. Di sini diidofahkan dengan lafadz al-basyarati, sehingga al-basyarati di sini posisinya sebagai mudhof ilaih. Ya, al-basyarati segotnya isim jamid. Kemudian allati menjadi sifat atau naat dari al-basyarah. Jadi isim mausul bisa menjadi sifat atau naat. Kemudian tahtahu. Nah, tahtahu ini adalah dhorof, tapi dia punya ta'alluq pada silahnya allati. Silahnya allati mana? Silahnya itu dibuang. Jadi takdirannya itu allati tahtahu, allati ini huwa apa dia tadi? Allati hiya maujudatun tahtahu. Yang mana kulit tadi itu terletak di bawah apa ini? Di bawah rambut. Ya, di bawah rambut. Jadi takdirannya silahnya adalah allati hiya maujudatun. Itu. Kemudian tahtahunya itu adalah dhorof yang punya ta'alluq ke silah tadi. Di sini tahtahu selain dia dhorof, dia strukturnya idhofah, tahta sebagai mudhof, kemudian itu isim dhamir yang fi mahalli jarrid. Seperti itu. Kemudian wa amma lihiyatur rajuli, wawnya saya jadikan sebagai waw istinaf, tapi kalau misalkan kalian mau menjadikannya sebagai waw yang lain, ya monggo, asal alasannya itu masuk akal gitu ya. Kemudian amma merupakan huruf syarat sebagaimana bait alfiyah amma kama mayabu min syai'in wa fa'idil wi'a wujuban ulifa. Kemudian lihiyatur rajuli ini menjadi mubtada, tapi lagi-lagi kalau di kitab i'rab yang menjadi mubtada itu ya mudhofnya saja, yaitu lafadz lihiyatu. Tapi di sini saya baca plus mudhof ilaihnya, lihiyatur rajuli. Itu lihiyah untuk senggonnya ya isim jamid, kemudian ar-rajul senggonnya juga isim jamid. Kemudian al-kasifatu menjadi sifat dari lihiyatu. Ya, sifat dari lihiyatur rajuli di sini sama-sama ma'rifat. Lihiyatur rajuli kan ma'rifat karena lafadz lihiyatu diidhofahkan kepada isim ma'rifat, yaitu lafadz ar-rajul yang ada alnya. Sehingga di sini sama-sama ma'rifat, sama-sama dibaca rafa, sama-sama isim mufrad, sama-sama mu'annas, seperti itu. Selanjutnya, bi lam yara al-mukhatabu basyarataha min khilaliha. Nah, jumlah ini saya jadikan sebagai badal muthabik atau badal kun pingkul dari lafadz lihiyatur rajuli al-katifatu. Jadi apa sih maksud dari jenggot laki-laki yang tebal? Maksudnya adalah sekiranya orang yang diajak ngomong atau diajak ngobrol itu tidak bisa melihat kulit yang ada di sela-sela jenggot yang tebal tadi. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dijadikan sebagai tafsir dari lafadz lihiyatur rajuli al-kasifatu bagaimana? Saya belum bisa menjawab ya, karena saya mengenai huruf tafsir itu setahu saya yang paling umum itu air. Kemudian ada satu lagi itu apa saya lupa. Sehingga di sini kan diawali sama ba ya. Saya masih belum yakin kalau ba itu merupakan salah satu huruf tafsir. Jadi saya masih belum berani gitu ya. Saya jawab yang aman saja. Nah, itu tadi menjadi badal muthabik dari lafadz lihiyatur rajuli al-kasifatu. Nah, kalau badal ini kita perhatikan satu-satu, ba-nya merupakan huruf jar. Huruf jar itu berarti ya amil jar. Kemudian an itu amil nasab, lam amil jazm. 3 amil ngumpul di satu tempat gitu ya. Kemudian yaro merupakan fi'il mudhari yang dibaca jazm, tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat. Karena yaro itu adalah fi'il mudhari yang muqtal akhir. Dia adalah bina nakis yahi, ro'a yaro, seperti itu. Kemudian al-mukhatabu menjadi fa'il dari yaro atau fa'il dari lam yaro juga bisa, karena di sini konteksnya itu tidak melihat. Yang tidak melihat siapa? Yang mukhatab, orang yang diajak ngomong gitu. Atau fa'il dari yaro saja, lamnya tidak kehitung, karena mau bagaimanapun yang menjadi fi'il itu yaro, lam itu bukan fi'il gitu ya. Al-mukhatabu fa'il dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab al-mukhatabu adalah isim mufrad dan singkatnya adalah isim maf'ul dari khataba yukhatibu. Kemudian basyarataha menjadi maf'ul bih dari lafadz yaro, dibaca nasab pada lafadz basyarata ya, pada mudhofnya gitu. Di sini basyarah singkatnya adalah isim jamid, kemudian mudhofha dia adalah isim dhamir yang mahal jar.
Kemudian min khilaliha adalah jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafaz khilaliha yang berupa idhofah, khilali sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Minnya kalau saya cek makna-makna min yang ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, yang lebih tepat min ini saya jadikan memiliki makna dzarfiyah. Jadi min khilaliha ay fi khilaliha, di sela-sela jenggot yang tebal tadi itu. Kemudian untuk khilal ini kalau menurut saya sama seperti lafaz fawqa. Jadi dia adalah kalimat isim yang harus diidhofahkan ke lafaz lain. Sela-sela, maksudnya sela-sela apa? Kan butuh kepada lafaz lain seperti itu. Sama seperti fawqa, di atas apa? Butuh lafaz lain. Kemudian untuk hanya dia adalah mudhof ilaih yang berupa isim dhamir, maka ini adalah isim dhamir yang mahal jar seperti itu. Kemudian fa yakfi, fa-nya di sini merupakan fa jawab, yakfi merupakan fi'il jawabnya yang berupa fi'il mudhari' itu ya. Dan di sini untuk bina dari kafa yakfi itu merupakan bina naqis ya'i, karena lam fi'ilnya berupa huruf ilah. Kemudian ghuslu dhohiriha menjadi fa'il dari yakfi, tapi lagi-lagi kalau di kitab i'rab yang lain yang menjadi fa'il adalah mudhofnya saja, yaitu lafaz ghuslunya saja. Tapi di sini saya jadikan fa'il itu idhofah lengkap plus mudhof ilaihnya, ghuslu dhohiriha. Jadi ghuslu dhohiriha ini merupakan idhofatul masdar ilal maf'ul, sama seperti tadi ya yang isodul mahik. Ghuslu itu merupakan masdar dari ghusala yaghsilu. Kemudian dhohiri itu merupakan isim fa'il dari dhohara yadharu. Kemudian untuk ha adalah isim dhamir yang mahal jar. Seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.